Shalom, selamat pagi. Ya, anak-anakku yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita boleh bersyukur hari ini, ibu guru dan anak-anakku sekalian yang ada di rumah masih boleh berjumpa dalam ibadah minggu online pada hari ini. Ya, anak-anak yang terkasih, saat ini kita akan mulai ibadah kita, sekolah minggu kita. Silakan berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan Kasih Yesus Manis dan Indah. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Allah itu baik, Allah itu baik. Dia baik pada ibu guru, pada anak-anakku sekalian, pada semua orang. Bersama-sama lagi kita nyanyikan, kita katakan bahwa Allah itu baik. Kita nyanyikan dalam dua bahasa. Allah itu baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Toraja. Allah itu baik. Kita tidak berbuat baik, contohnya tidak dengar-dengaran sama orang tua. Kadang juga ibu guru melakukan hal yang tidak baik. Kadang kalau ibu guru mau tidur, lupa berdoa. Kalau kadang ibu guru mau makan, lupa berdoa. Itu adalah hal yang tidak baik. Ya, anak-anak yang terkasih, kita mau datang sama Tuhan, mau datang mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, ikuti ibu guru berdoa. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih, karena kita sudah mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, mari dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Firman Tuhan mengatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan meluruskan dan menebus kita. Amin. Firman Tuhan. Ya, anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Made. Namun sebelum itu, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian Alkitab Mengisahkan. Cerita
Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang seorang bapak yang memiliki kebiasaan membawa tongkat. Bapak itu adalah Bapak Musa. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak Musa, Bapak Harun, bangsa Israel, Raja Firaun dan juga rakyatnya. Tapi sebelum itu anak-anakku, mari kita mempersiapkan diri, kita berdoa bersama-sama, mari kita berdoa. Alkitab itu benar, kami siap mendengar, tolong kami ya Tuhan. Amin. Allah berfirman kepada Musa bahwa dia harus pergi menemui Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Musa dan Harun lalu pergi menemui Raja Firaun dan berkata kepadanya bahwa dia harus membebaskan bangsa Israel atau dia dan semua bangsa Mesir akan mengalami hal-hal buruk. Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan apa yang telah Musa sampaikan kepadanya. Maka Tuhan mengubah semua air menjadi darah. Tidak ada air untuk diminum. Ikan-ikan di sungai mati dan air-air itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Melihat hal itu, Firaun tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan apa yang telah Musa sampaikan kepadanya. Maka Tuhan mendatangkan katak-katak yang sangat banyak di setiap rumah-rumah orang Mesir, di dalam istana, semuanya penuh dengan katak. Katak-katak itu loncat ke sana kemari, di mana-mana ada katak. Tetapi Firaun tetap juga tidak mau mendengarkan apa yang telah Tuhan perintahkan kepadanya. Karena hal itu, maka Tuhan membuat tanah Mesir penuh dengan nyamuk. Nyamuknya sangat banyak. Baik di dalam rumah-rumah orang Mesir, di dalam istana, semuanya penuh dengan nyamuk. Lalu Firaun meminta Musa berdoa kepada Tuhan agar menghilangkan nyamuk-nyamuk itu. Tetapi ternyata setelah nyamuk-nyamuk itu hilang, Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Maka Tuhan mendatangkan lalat-lalat yang sangat banyak di tanah Mesir. Musa lalu meminta Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel. Tetapi Firaun tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan apa yang telah Tuhan sampaikan kepadanya. Sekalipun Firaun telah berdoa untuk menghilangkan lalat-lalat itu. Karena hal itu, maka Tuhan mengirimkan penyakit kepada ternak-ternak orang Mesir. Kuda, keledai, lembu, domba, unta, kambing, semuanya mati. Tetapi ternak-ternak bangsa Israel tetap sehat. Tidak ada satupun ternak-ternak bangsa Israel yang mati. Karena Firaun tetap tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, Tuhan lalu membuat semua orang-orang Mesir dipenuhi dengan luka di seluruh tubuhnya. Luka-luka itu awalnya bengkak dan berisi nanah. Tetapi karena Firaun tetap tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, Tuhan lalu mendatangkan hujan es. Hujan es itu menghancurkan hasil panen orang Mesir. Hasil gandum dan hasil kebun semuanya hancur. Tetapi itu hanya terjadi pada orang-orang Mesir. Sedangkan bangsa Israel tidak mengalami hal-hal itu. Lalu Tuhan mendatangkan belalang yang menghabisi semua buah-buahan yang ada di dalam rumah orang Mesir. Karena Firaun tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, maka Tuhan mendatangkan gelap gulita. Setiap tempat di tanah Mesir semuanya gelap.
Tetapi anehnya, itu hanya terjadi di tanah Mesir. Sedangkan di tempat di mana bangsa Israel tinggal, tidak ada satupun gelap gulita yang terjadi. Nah anak-anak, sampai di sini dulu cerita kita. Minggu depan kita akan melihat bagaimana kisah perjalanan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, bagaimana perjuangan Musa untuk melawan Raja Firaun agar mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan bagaimana pertolongan Tuhan tetap menyertai bangsa Israel dan menyertai Musa. Sekian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan, kita menyanyi lagu Allahku Besar. Persembahan kita jalankan, mari kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan cerita Alkitab. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan selalu percaya Tuhan Yesus akan selalu menolong kami. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan, kiranya Tuhan Yesus menerimanya dan Bapak Guru serta Ibu Guru kami dapat memakai dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dan bersyukur gereja kami, Jemaat Silo Campagaya boleh berulang tahun pada tanggal 1 Juni yang ke-15 tahun. Terima kasih Tuhan boleh menolong dan menjaga gereja kami. Tuhan kiranya tetap menolong dan memberkati dalam kehidupan jemaat, Bapak Ibu Guru sekolah minggu, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, serta kami semua. Tetap lindungi kami Tuhan, tetap jaga kami dan ajar kami untuk selalu bersyukur dan menjaga kesehatan kami. Ini doa kami anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Silakan berdiri. Kita menyanyi Aku Diberkati. Tuhan menjaga engkau, Tuhan melihat engkau, Tuhan menyayangi engkau. Saat kita sedih, saat kita senang, Tuhan selalu ada bersama kita. Saat kita berjalan, saat kita duduk, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita menyanyi Jalan Serta